Dan karbonnya itu ada bagian yang nggak sempurna guys, kayak di sini nih. Kalau kelihatan di kamera, jadi ini kayak kelihatan apa sih namanya ya, kayak cat belum kering tapi udah kena tangan atau kenapa gue nggak tahu. Halo guys, welcome back ya to my channel Romeo Motovlog. Di video kali ini gue mau ngevlog santai aja di kamar kosan gue. Ya, bisa kalian lihat sekeliling. Ada kucing gue nih, kucing kampung gue. Tuh, nyet. Tuh, nurut. Ini kalau kucing kampung itu nurut banget guys, beda sama kucing yang ras yang ada di luar ya. Ada dua, gue nggak sempet tunjukin. Dan di video kali ini gue mau review helm-helm yang gua pakai ya di saat gua ngevlog. Ini sebenarnya sih ada 1 2 3 4, ada 4 helm guys. Yang dua itu helm full face yang biasa, kemudian yang dua adalah helm custom. Ya, mungkin gua bakalan review dari helm custom gua yang mana nih. Ini bisa kalian lihat sendiri ya. Nih. Ini gua simpen di rak plastik kayak gini biar gak kena debu. Ini ada AGV S3 apa sih, K3SV. Kemudian ada tuh, ini helm custom gua yang pertama kali gua beli. Dan yang ini nih, ini yang terbaru juga, harganya cukup lumayan ya. Gua bakalan tunjukin sedikit ke kalian lah ya. Nih, ini kalau gua lagi reading pakai XSR, gua biasanya pakai ini, kalau nggak pakai itu. Cuman gua lebih seneng aja kalau pakai ini guys, karena dia belakangnya ini gue seneng banget. Jadi dia lebih panjang, nggak kelihatan banget kayak toge. Nah, untuk helm ini AGV-nya jarang buat gue pakai ya. Dari pertama gue beli dulu, sebelum terkenal kayak sekarang ya, harganya juga sekarang udah terjangkau. Sekitar 1,5 ya second, dan baru paling 3,5-an. Kemudian ya ada polisi sepatu, ada action figure, ada TV ya, segala macam ya, namanya kosan guys. Ya kurang lebih kayak gini deh. Nah nih, kemudian untuk alat yang biasa gue pakai edit, gue pakai Xiaomi Note 10 yang 5G. Nih, ini banyak banget tuh, ada wallpaper aja. Gue sekarang gambarnya itu jadwal gue harus berkegiatan, anjay, berkegiatan gak tuh. Kalau misalkan handphone pribadi sih gue cuman pakai iPhone 11 Pro Max nih tuh ya. Ini segini udah cukup lah buat bikin konten di Instagram gua. Kemudian nih, helm yang gua pakai ngevlog tiap hari, mau pakai Beat, mau pakai CBR atau SSR nih, atau Vario atau Supra Bapa, gua pakai helm ini nih. Ini gua dulu beli di Bandar Lampung ya, kurang lebih harganya itu sekitar 1,7, karena mungkin ya emang jaraknya jauh, dan kondisinya ini masih bagus banget karena ya bau juga enggak, kemudian dalamnya masih bagus. Ini gue pasang intercom, terus ada apa ini namanya, spoiler ya. Kemudian gue pakai yang kaca yang agak gold kayak gini. Sebenarnya sih kalau kacanya itu gue ada beberapa ya, nggak cuman satu biji. Nih nggak apa-apa ya gue review di atas kasur, karena ya jujur aja gue nggak ada persiapan buat bikin video unboxing atau segalanya atau review karena ya medianya ini belum bisa guys, karena gue masih banyak banget alat-alat di atas meja yang gue bikin sendiri ini. Jadi mungkin suatu saat lah. Oke, kita lanjut ya. Gue mau nge-review sedikit tentang helm KYT Course gue ini. Nih gue pasangin intercom itu baru beberapa bulan, nggak pas pertama kali gue beli. Gue pakai yang Edgeas. Kalau misalkan kalian penonton lama gue pasti udah tahu lah ya, gue pakai intercom ini. Dan ya, kucing gue masih sibuk nyet, hei monyet. Itu kucing udah 2 tahunan ngikut sama gue guys, dan itu nurut banget. Cuman kalau akhir-akhir ini kayak dia lagi punya dunia sendiri ya, sering buat keluar, gue juga nggak ngerti dah. Kemudian gue pakai nih
kalau misalkan gua mau ngevlog ya. Ini sebenarnya bisa dicopot, cuman agak keras ya karena gua pakai yang originalnya. Kurang lebih tampilannya seperti ini nih. Jadi kameranya ntar di depannya, kemudian di dalam sini kalau nggak kelihatan ya sorry ya guys ya. Di dalam sini ada dua mic, yang satu mic buat GoPro, yang satu buat adjustnya. Nah tapi gua di video ini nggak bakal review banyak tentang helm ini ya guys ya, karena ya mungkin udah banyak banget yang review helm kayak TTT Course ini. Tapi keren anjir. Ini sengaja ya gue pasangin biar ketahuan ini helm gua, karena kan banyak banget yang punya ya helm kayak TTT Course ini, dan gua agak nyesel sebenarnya gua beli helm ini guys, karena ya banyak banget yang punya pertama kan, jadi nggak ada bedanya gua sama sama rider-rider lain ya. Tapi ya di balik itu semua sih jujur aja kayak TTT Course ini adalah helm terbaik di kelasnya ya, yang kalau misalkan sekarang harganya sekitar 1,5 deh, di luar visor lagi apa ini namanya, di luar spoiler sama ini kacanya. Kalau kacanya sendiri gue beli kurang lebih sekitar 2,5 atau 3,5 gue lupa, dan gue punya ada 4 kayaknya, ada yang hijau, kemudian ada yang silver, ada yang orinya, sama yang ini. Kalau yang spoilernya gue beli cuman satu doang, ini sekitar 150 atau 190 gue beli dulu. Gue beli di online juga, dan ya ini ada inisial nama gue juga dan ini sih gue rasa sih lambang Avenger ya. Ini biar kalau misalkan helm di bawah atau di parkiran nih ketahuan bahwa ini adalah helm gue, jadi harus punya ciri khas ya. Ya mungkin itu sekilas tentang TTT Course yang gue punya nih. Oh, kita berdiri lagi nih. Ini sih jujur aja ya cakep banget helmnya. Ini salah satu helm terkeren yang gue punya, walaupun ya bisa dibilang pasaran, tapi ya nggak masalah guys. Ya kita lanjut ya di review yang sebenarnya. Gue bakalan nunjukin kalian helm pertama custom yang dulu gue beli. Nah ini dia, kita duduk lagi, dan masih kucing gua gila. Ini dulu gua beli harganya sekitar 600 atau 700, dan mereknya itu Fortwin Garage. Ya itulah kalau kalian bisa baca nih kayak gini nih. Jujur aja ya, dulu gua beli helm ini pertama kali karena gua udah gagal ya beli HBC. Bentuknya aneh banget, kalau HBC gua ada, cuman ada di atas sana, jadi nggak sempat gue ambil. Gue beli helm ini karena gue merasa gagal, karena gue udah beli HBC dan bentuknya itu nggak banget ya, kurang banget, masih kelihatan agak murah. Kemudian gue browsing cek di internet segala macem tentang helm custom di luar HBC, ternyata ada guys. Gue baru tahu ya, karena jujur aja gue pakai XSR juga jarang. Kemudian a few moments later, cuma gue butuh helmnya guys. Ini helmnya jujur aja kalau dipakai itu di kepala gue kegedean ya, karena ini ukurannya L, ukuran kepala gue M agak melar dikit lah, tapi kalau misalkan gue pakai L itu pasti bakalan gede banget. Dan yang gak suka dari helm ini guys, jadi kan ini bentuknya karbon ya. Kalau misalkan kalian lihat nih tuh karbon, dan karbonnya itu ada bagian yang nggak sempurna guys, kayak di sini nih kalau kelihatan di kamera. Jadi ini kayak kelihatan apa sih namanya ya, kayak cat belum kering tapi udah kena tangan atau kenapa gue nggak tahu tuh. Dan ini kalau dilihat dari jarak dekat pasti bakalan kelihatan banget, cuman kalau dari jarak jauh nggak terlalu ya. So far sih ya so good guys, dengan motif dari karbonnya sendiri. Cuman ya emang ada beberapa bagian yang harusnya mulus, jadi kayak ada cat kayak gitu guys. Ini sekali lagi ya gue beli sekitar harga 600-an dulu, nggak tahu sekarang. Tuh, ini gue beli yang nggak ada kacanya guys, jadi ngeplong kayak gitu. Soalnya kan kalau kita pakai motor kayak SSR ya, motor-motor custom kayak gitu kan keren banget kelihatannya kalau pakai helm kayak gini ya. Kemudian di samping kanan kiri ini kayak ada ventilasi 3 garis-garis kayak gini nih. Ini jujur sih ya keren ya. Terus kemudian di dalamnya ada kayak jaring-jaring kayak gitu tuh.
itu ngebuat kayak efek-efek dari ventilasinya itu kayak kelihatan bagus banget. Kemudian kalau dari jarak jauh bisa kalian lihat tuh, wow, ada garis 3. Ini kanan kiri ya, ada semua. Dan sebenarnya nggak terlalu ngefek ya, karena helm ini nih gue nggak pakai kaca tuh. Jadi walaupun ada ventilasi kayak gini ya tetap anginnya tetap masuk ya ke yang ini nih. Nah, lubang ini bukan yang dari sini. Cuman ya buat penampilan sih keren ya. Kalau misalkan nggak ada garis 3 kayak gini sih kayaknya agak kurang aja gitu. Kemudian kalau yang di atas cuman ada mereknya, ada apa sih ini namanya? Baut yang buat masang kaca kali ya. Gua kurang paham juga maksudnya apa, tapi mungkin ya buat variasi sih keren sih. Kalau nggak ada yang baut 3 kayak gini jelek sih. Kemudian ini kayak besi-besi kayak gitu nih. Ini dulu awalnya ya pas beli nggak nempel kayak gini guys. Ini gue pakai double tip ya. Pas itu tuh muter-muter banget. Gue nggak ngerti emang settingannya kayak gitu atau kayak gimana. Cuman ya kayak agak kurang aja. Jadi nggak nempel bagian mereknya ini. Kalau kalian lihat. Nah, kemudian di bagian sini juga sama. Tuh. Dan di bagian depan ya. Ini juga ada ventilasi juga, garis 4. Dan ini kalau misalkan kalian lihat ya, wow, kita beralih ke sini. Aduh, helm gua kena lagi. Dan misalkan kalian lihat kalau misalkan lagi helm ini lagi dipakai, ini bagian sini keren banget ya. Ini sebenarnya mau gua pasang mounting ya buat GoPro. Cuman gua masih sayang aja guys, karena ya jujur aja kalau misalkan helm yang gak ada kacanya kayak gini, kemudian gua pakai buat konten, itu anginnya kadang-kadang kayak bunyinya tuh keras banget guys. Dan 4 garis ini ya di dalamnya sama ya, kayak ada jaring-jaring itu, dan itu wah keren banget. Tapi sayang banget guys dengan harga segitu. Apa ini namanya, aduh lupa gua, karbonnya itu nggak lurus. Coba kalau lurus ya ini pasti bakalan bagus banget. Gua nggak tahu ya emang karbon helm itu susah atau kayak gimana, cuman di bagian sininya nggak lurus, tapi di bagian sininya lurus semua, bagus nih. Bagian sininya nggak lurus nih. Jadi kalau kalian pakai kalau mau beli helm custom ya mending kalian itu langsung aja ke tokonya guys, supaya bisa pilih-pilih. Karena ini gue jujur aja gue beli online ya, jadi ya udahlah, mungkin emang nasib-nasiban kali, gue juga nggak ngerti. Kalau misalkan helm kayak gini mau dipasang intercom juga bisa sih sebenarnya di daerah sini. Kemudian biasanya dalamnya itu udah langsung lengket ya, beda sama kayak T gue ini, dia harus pakai kayak double tipnya dari intercomnya itu. Gua nggak tahu dah namanya apa. Tapi kalau ini dia bisa langsung nempel, karena nih di dalamnya kalau misalkan kalian lihat nih kasar. Kemudian ya sama lah ya, pelindung pipi segala macem. Cuman ini ukurannya kegedean guys sama gua kira ukuran L itu bakalan kecil, ternyata gede guys. Jadi mungkin suatu saat gua bakalan modif ya ini busanya. Apa misalkan gua ke tempatnya langsung ya, gua mau ganti busanya yang ukuran M mungkin bisa. Karena kalau misalkan ukuran helm biasanya itu luarnya ini itu sama, yang ngebedain ukurannya ini cuma di busa dalamnya aja. Cuman ya nggak tahu lah harganya berapa, gue juga nggak ngerti. Tapi kalau dilihat dari sini wah nggak kelihatan sih pasti ya. Ini tampilannya sederhana, cuman hitam doang dan kayak helm pada umumnya. Kemudian kalau helm ini jarang dipakai ya, busanya itu nggak bakalan cepet itu guys, cepet rusak. Karena ya jujur aja nih busanya bagus banget sih tuh. Ini kayaknya kayak apa, buatan tangan sendiri ya, jadi semuanya masih handmade. Gue juga nggak ngerti. Kemudian di daerah sini nih ada yang pemanis juga, tapi sayangnya nggak terlalu presisi guys. Ini masih ada lubang-lubang kayak gini nih. Kalau di helm pabrikan kayak titik kors ini kan rapet tuh pinggir-pinggirnya, tapi kalau di helm custom ini kurang banget guys kayak gini nih. Cuman ininya bisa diganti sebenarnya, tapi gue harus pesen dan gue belum pesen. Mungkin kalau misalkan ini diganti agak lebih gedean pasti bakalan enak dipakai ya. Jujur aja kalau misalkan helm ini gue pakai tanpa gue pakai balaklava itu goblok pokoknya gak enak banget lah. Nah di sini juga nih, ini kalau misalkan dipasangin mic atau segala macam juga agak PR juga ya, soalnya nggak ada cantelannya tuh, polos aja gitu, nggak ada yang buat pelindung dagu. Beda sama yang pabrikan nih, gue kasih tunjuk. Nah nih maksud gue ini jadi kalau misalkan gue masang mic kan gue biasanya nyantel di sini nih, tapi kalau ini nih nggak ada ya. Mungkin pakai double tip kali ya suatu saat. Gue juga belum mikirin sampai ke situ karena
ya belum gua bawa ngonten sih helm ini. Kemudian guys, yang parahnya lagi dia masih pakai apa sih nih, gua nggak ngerti lah ya. Buat klipnya ini masih zaman Majapahit banget ya, jadul banget kayak gini bentuknya. Gua kurang suka, soalnya nggak terlalu nyaman nih. Tuh, ceplekan kayak gitu nih nggak terlalu nyaman. Kayaknya sih bisa diganti ya sama yang ring kayak gini nih. Ini gue udah biasa pakai yang kayak gini, jadi enak banget, nggak ganjel. Tuh, padahal dulu gue ya pertama kali punya helm yang ring kayak gini nih, gue nggak suka, anjir apa sih maksudnya, cuman ada nempel ring kayak gitu doang. Tapi setelah sekarang gue sering pakai, ternyata lebih nyaman itu, dan ternyata itu dipakai buat balapan guys. Gue baru tahu ya. Dan yang kayak gini, wah sih ya gitulah minusnya. Mungkin dengan harga yang 600 something, dengan dapat apa sih ini namanya, tali helm kayak gini sih, bagi gue kurang banget ya. Lebih bagus lagi kalau misalkan dipakai yang kayak itu. Sebenarnya yang ini nih udah nih, cuman ya nantilah next video bakalan gue review juga. Dan gue minta maaf banget, tempat reviewnya ini nggak banget ya. Gue sambil nonton TV itu ada Sidul Anak Jalanan. Ya mungkin suatu saat kalau misalkan channel YouTube gue udah gede sih, review-review kayak gini bakalan ada meja tersendiri. Nih kita tunjukin ya kalian helm aslinya nih, gue sambil berdiri nih. Ini adalah motif dari karbon ya, kayak gini. Bagian minusnya cuma di bagian ini moncongnya doang, kalau atasnya sih aman ya. Kemudian kalau misalkan buat kalian yang bikin helm custom juga berhati-hati ya, karena cat belum kering udah diangkat mungkin, atau kayak gimana gue juga nggak ngerti. Jadi ya ada cat-catnya sedikit. Yang gua nggak suka lagi guys, di bagian ini nih. Jadi kalau misalkan gue pakai helmnya itu kayak toge, harusnya di bagian bawah sini itu kayak helm ini guys, lebih panjang dikit. Pasti bakalan lebih manis banget. Ini jelek banget kalau dipakai, dilihat dari belakang ya jorok lah intinya. Pokoknya gue nggak suka banget, harusnya lebih panjang lagi ya. Ya balik lagi karena gue dulu beli di online di Tokopedia, ya udahlah seadanya. Tapi kalau dari samping sih wah keren, dari depan keren, dari atas keren. Cuman pas dari bagian belakang ini guys, harusnya lebih panjang sedikit lagi tuh. Wah mantep banget, gile. Jadi guys, sekian dulu ya video dari gua. Kurang lebihnya gua mohon maaf, dan kayak gitulah review helm custom nih mereknya. Kalau misalkan kalian yang lagi nyari-nyari helm custom, bisa deh kayak gini dipakai karena harganya terjangkau daripada yang ini guys. Ini itu hampir 2 juta dan harus inden sekitar 1 bulan. Gua beli di Yogyakarta. Tapi kalau kalian yang suka dengan helm sport, bisa beli ini nih. Sekarang harganya udah sekitar 3,5-an, terjangkau banget jujur aja. Kalau enggak nih Titik Course atau NHK atau kucing gua yang gua kasih nama monyet. Ya udah guys ya, gua mau tidur lagi. Gua sebenarnya bikin konten kayak gini nih nggak sengaja karena di luar itu lagi agak mendung dan gua gabut aja di kosan sendirian. Ya udahlah kayak gini. Keadaan gua ya, gua masih ngekos, gua rantau dari Jakarta ya. Semoga bisa memotivasi diri gua buat kedepannya gua lebih bagus lagi, lebih sungguh-sungguh lagi buat jadi motovlogger yang terkenal tentunya. Dan ya kayak gitulah kurang lebih. Gua mohon maaf guys, video selanjutnya gua nggak tahu mau bikin apa lagi, mau ngevlog kayak biasa atau gimana. Soalnya jujur aja nyampe sekarang viewnya itu masih bisa tergolong ya sangat dikit. Gua sih jujur aja ya ngeliat itu kayak apa gue nyerah aja ya. Cuman ya balik lagi, itu mungkin yang proses yang harus gue laluin ya guys ya. Ya udah sekian dulu video dari gue, kurang lebihnya gue mohon maaf. Klik video ini ya, jika kalian suka kalian like, kemudian kalian komen kalau misalkan ada kurang atau masukan. Kalau kalian suka dengan channel ini, langsung aja subscribe guys, karena subscribe itu sebenarnya gratis dan membantu gua buat lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye bye, gua Romae Motovlog.